bangunnya. Nah ini saya sampaikan lagi. Ketiga tadi, Triloka tadi memancarkan sebuah tri juga. Namanya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, Trimakarna. Tiga pencapaian sebuah kebahagiaan dalam lagu Jawa. Itu apa? Terus sesudah ini mari kita support. Orang Jawa harus berani menantang arus. Tapi arus yang benar. Iki hampir kecemplung segoro Jawa iki. Jangan sekali-kali kita memerangi hawa nafsu. Sampaikan itu jelas sekali bukan sebuah gerakan yang sifatnya berdarah-darah apalagi atau kemerungsung dan sebagainya, bukan. Justru revolusi spiritual ini maksudnya adalah semakin menjernihkan jiwa kita. Jadi bahwa perlu sekarang ini akselerasi percepatan untuk setiap individu itu melakukan kaweningan. Itulah revolusi. Jadi apa yang kita cari dalam spiritualitas itu adalah jernih secara energi, jernih secara emosi, jernih secara pengetahuan, ya, dan jernih secara karma. Jadi bahwa generasi ini perlu ada percepatan agar wening semua hal itu. Wening doyo, wening rasa, wening laku lan ilmu, wening laku lan karya. Laku kalau wau. Ilmu kita jangan sampai kena ilusi dan sebagainya. Nah, ini yang menarik bahwa ngaten Ki Suryo. Malang Raya ditakdirkan sekarang ini dalam Ngaji Reso Nusantara Spiritual Forum yang pertama itu ketempatan. Jadi Malang Raya itu sebagaimana yang sering kami sampaikan adalah mata air peradaban. Kados wau, secara geografis di sini penuh dengan sendang-sendang. Secara silsilah di sini adalah tetua-tetua dari para kerajaan-kerajaan setelahnya. Lah, justru menurut kami biasanya di tempat yang center-center semacam itu, ya, tantangannya lebih besar. Betul. Tantangannya untuk kembali kepada sifat air tadi ya. Yang tirto yang jernih tadi biasanya lebih besar. Sebagaimana dulu kalau Mekah katakanlah itu malah pusat jahiliyah, misalnya begitu. Nah, ini menarik makanya. Nah, ini ada yang kawi yang membaca seluruh lagu-lagu gerak kebudayaan dan spiritual yang terjadi di wilayah Jawa Timur khususnya yang kawi mungkin bisa menambahkan untuk kita semua semakin mawas diri menuju kejernihan revolusi spiritual tadi. Monggo yang kawi. Sewu. Nun sewu? Pakai ini, ya, dia gemak. Tak ngerti. Pelantikan gitu. Terima kasih Romo Wibi. Sebelumnya saya melangkah membicarakan lebih lanjut. Judul yang kita sampaikan hari ini adalah ada kata wening, ada kata manembah, ada kata Nusantara Jaya. Melihat bahasa Nusantara itu bukan hanya bahasa verbal, tapi ada makna lebih dalam, yaitu makna spiritual. Dari numeriknya aja ada 9. 9 adalah nomor yang paling tinggi dari segala nomor. Yang paling tinggi adalah nomor 9. Setelah itu tidak ada lagi. Maka artinya Nusantara Jaya itu tidak serta-merta langsung seperti yang kita mimpikan, karena di dalam Nusantara itu ada manusianya, ada alamnya. Maka ketika kita menginginkan sebuah negara Nusantara Jaya, maka terletak pada manusianya. Jadi disinilah manusia tadi katakan hening. Bagaimana
kita sebagai manusia bisa hening ketika tidak tahu jati diri kita. Inilah saatnya kita harus kembali ke jati diri kita. Jati diri kita seperti apa? Tapi saya coba mengulik, menarik beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Suryo, bahwa sebelum ada agama-agama datang di tanah Jawa khususnya, manusia orang Jawa sudah mengetahui, belajar. Jadi begini, secara teoretiknya seperti ini. Ketika orang Jawa itu suka yang namanya ilmu titen. Titen. Ketika manusia meniteni sebuah proses yang secara empiris, secara panjang, maka kemudian menjadi sebuah teori atau berpola-pola. Contohnya seperti inilah, kita ambil simpelnya saja. Pagi hari kita matahari baru terbit, nanti kita belum tahu jam waktu itu, sekian sudah jadi panas atau jam 12 namanya, sehingga di atas, dan terus berpola seperti itu. Pola-pola itu sama orang Jawa dititeni. Begitupun pula rasa juga dirasakan, karena pada zaman itu tidak ada rumah sebesar ini. Orang-orang kita, bangsa-bangsa kita dulu, leluhur kita hanyalah hidup mungkin di tengah hutan, di gua dan sebagainya. Dia akan merasakan lebih dalam lagi tentang siapa dirinya dia. Maka muncullah yang namanya pembagian manusia itu menjadi, saya sebut adalah triloka. Pertama adalah Guruloka, Indraloka, dan Jonoloka. Triloka itu, Guruloka itu apa? Guruloka adalah berada di sini, atau alam pikir kita. Kedua adalah Indraloka. Indraloka adalah tidak ada sini, itu adalah rasa kita. Yang terakhir adalah Jonoloka. Kalau Jonoloka mungkin, mohon maaf, atau mungkin kita sebut adalah alam wadah. Artinya apa? Manusia Jawa harus bisa menyatukan ketiga dimensi ini untuk menuju sebuah kebahagiaan. Ilmu pengetahuan yang tinggi ketika kita menggunakan rasa, maka akan terjadi adalah sebuah keangkuhan dan kesombongan. Begitu juga pada saat kita menggunakan alam wadah, bagaimana kita menggunakan alam pikir dan tenaga kita yang besar untuk mencari kekayaan seluas-luasnya. Tanpa menggunakan rasa, yang terjadi adalah keserakahan. Tetapi ketika kita menggunakan rasa saja dipikirkan, tetapi kita tambah menggunakan alam pikir dan alam wadah tadi, maka kita jadi halu. Maka di sini adalah sebuah metode orang Jawa menggunakan ketiga hal itu adalah menyatu. Kesatuan inilah menjadi lelaku spirit Jawa bisa kuat. Karena ketika setiap langkah kita harus hening. Tadi itulah bisa menunjukkan heningnya di sana. Ning bisa terwujud apabila ketika elemen tadi itu menyatu. Banyak orang bicara dengan ilmu apapun tanpa hening, tanpa rasa, mengolah rasa tadi, maka mustahil kita bisa hening. Karena dalam hening itu akan tercipta namanya ning, neng, nang. Enang tingkatnya sudah sangat tinggi sekali, yaitu namanya, kalau saya bilang, kadang orang sering mengatakan ada jagat cilik, jagat gede, atau mungkin lebih dalam lagi jagat gumulung sama jagat gumelar. Kedua titik itu sama frekuensinya, di mana yang jagat gumelar itu kita lihat juga bukan triloka lagi, kita kan alamnya tiga juga, yaitu alam ilahi, alam goib, dan ilmu pengetahuan. Ketika ketiga hal yang jagat gumelar tadi dengan jagat gumulung itu dilakukan bersamaan, maka terjadi samanya sinkronisasi di antara itu. Makanya sebut ketika opokong lapor sepuh kita yang dulu sampaikan, apa yang disabdo bakalan kawujudan, karena heningnya dia di dalam dirinya berkoneksitas dengan jagat gumelar tadi itu. Karena di jagat gumelar itu ada tiga, yaitu ilahi, goib, dan ilmu pengetahuan. Jadi sangat mungkin, mohon maaf Romo Bibi, banyak orang-orang dulu hanya dengan doa saja apapun yang diinginkan bisa tercapai karena terkonik
terkoneksitas terjadi seperti ini. Nah inilah mudah-mudahan dengan kita memahami konteks ketiga antara jagat gumulur atau jagat cilik dengan jagat besar tadi itu, maka kita tahu harus seperti apa, dan itu bisa berjalan dengan baik ketika ada tadi hening. Pusatnya hanya di hening. Ketika kita tahu siapa kita, nah dalam proses hening tidak tiba-tiba kita bisa hening. Ada beberapa tahapan-tahapan. Kalau mungkin, mohon maaf, mungkin Mbah Suseno yang kemarin juga mungkin bisa jelaskan lebih lanjut bahwa hening itu nggak tiba-tiba aku tak hening bisa, nggak bisa begitu saja. Butuh tahapan-tahapan, butuh basicnya. Kalau kita umpamakan membangun sebuah rumah, Romo Bibi nggih, yang paling kuat adalah base pondasinya dulu. Kadang-kadang teman-teman anak muda kepinginnya lebih itu, tapi dia lupa pondasinya nggak dibangun dulu. Nah, apa bangunnya? Nah ini saya sampaikan lagi. Ketiga tadi, triloka tadi memancarkan sebuah sumatri juga. Namanya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, terima karena. Tiga pencapaian sebuah kebahagiaan dalam laku Jawa itu apa? Satu, manunggali kawula Gusti. Di sini arti manunggal kawula Gusti itu gumantung keyakinan piyambak-piyambak. Karena setiap orang Jawa mempunyai cara pencarian ngupadi ilmu sejatinya itu berbeda-beda. Ketika dia manunggali kawula Gusti, tetap kita samakan bahwa mereka satu frekuensi, satu sistem. Kedua adalah yang namanya sangkang parane dumadi. Orang Jawa tidak akan lepas dari hal ini. Makanya sangkan artinya kita berasal dari mana. Maka kalau panjenengan lihat di candi-candi yang kuno-kuno itu pasti ada gambarnya lingga dan yoni. Lingga dan yoni adalah itu getih abang, getih putih dari ibu atau dari biung. Itu mewujudkan cikal getih putih dari bopo, getih abang dari biung. Artinya bahwa manusia itu bisa lahir berangkat dari titik situ. Makanya di titik hari lahirnya itulah menjadi hari yang paling penting manusia hidup. Tanpa hari itu maka orang itu nggak akan lahir. Maka mungkin akan selaras dengan apa katakan sama kan Mbah Seno, puasalah di hari wetonmu. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara sangkan paran dumadi penting di sini. Sebelum kita manunggali kawula Gusti, yang paling utama adalah sangkan paran dumadi supaya kita bisa manunggali kawula Gusti. Yang ketiga adalah memayu hayune bawono. Di dalam memayu hayune bawono itu ada beberapa perang-perangan. Memayu hayune sasomo, memayu hayune pribadi, memayu hayune keluarga. Artinya apa, Pak? Konteks-konteks tadi itu yang saya sampaikan itu, Romo Bibi, itu tidak terlepas satu-satu, tidak bisa satu-satu. Dia terkoneksi. Jadi artinya apa? Kembali lagi, hening ada suatu tahapan yang sangat penting untuk mencapai Nusantara Jaya. Tetapi hening itu bukan sesuatu yang mudah disampaikan tanpa mencarikan jati diri sendiri. Jadi disinilah namanya proses yang harus kita jalanin, dan ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk mencapainya. Kembali ke wilayah Malang dan Jawa Timur, Mas Bibi. Setelah ya mungkin tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Ki Suroyo bahwa yang Sabdo Palon Noyo Gengo sudah nagih janji dan diaminin oleh Mbah Seno Bapak itu sudah terjadi, dan tanda-tanda alam sudah muncul mulai gempa bumi, gunung meletus dan tsunami dan sebagainya sudah mulai muncul. Itu alam, tapi manusia juga mulai bergerak. Saya melihat di kota Malang atau Malang Raya khususnya, manusianya sudah mulai aktif, mulai kembali ke jati dirinya masing-masing, walaupun masih berbentuk sporadis. Tetapi saya melihat bahwa
kegiatan ini sudah mulai muncul. Saya berharap juga ini bukan berharap, berarti sebuah indikasi yang sangat menggembirakan. Dan saya kemarin terkoneksitas dengan teman-teman yang ada di Mojokerto juga. Dan ini juga teman-teman di Surabaya juga akan menggelar pameran wayang, 1000 wayang. Dan juga ini juga ada 1000 sajen yang akan dilakukan oleh teman-teman di Parangkusumo. Jadi menunjukkan bahwa gerakan alam ini kita sudah tidak bisa menghalang kembali. Akan terjadi terkonektivitas antara satu ke satu yang lain. Tetapi walaupun demikian, saya tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa tadi, jangan lupa bahwa jati diri kita adalah orang Jawa, yaitu bisa ning tadi itu. Di situ ning ada 3, ciptoning, itu juga ada, maksudnya ada ciptoning, berarti kita menciptakan dari hening kita. Jadi sesuatu yang verbal tadi bisa menjadi suatu kasunyatan. Jadi mungkin itu yang mungkin saya sampaikan. Sementara mau Wibi. Matur yang kawi. Jadi dari Malang Raya ini kan salamnya sudah masyhur, salam satu jiwa. Satu jiwa. Dan sering kami sampaikan di Ngaji Roso bahwa ya kita pasti terkonek karena kita semua sebetulnya dari satu jiwa. Diciptakan semuanya dari satu jiwa. Jadi apapun yang dilakukan oleh setiap individu itu ada keterhubungan. Betul. Ketika masing-masing individu atau kelompok itu melakukan proses kaweningan, hubungan itu nanti otomatis akan semakin saling ngaweningaken, kan gitu. Betul. Nah, jadi pas di Nusantara Spiritual Forum ini memang ternyata tadi disampaikan yang kawi luar biasa, orang Jawa itu sudah mengintegritaskan, memadukan antara potensi akal dan juga rasa. Jadi gampangannya intelektualitas tanpa spiritualitas akan kering. Betul. Tapi spiritualitas tanpa intelektualitas bisa jadi salah arah. Betul. Jadi artinya kedua hal itu ternyata dalam pandang orang Jawa menika sampun nyawiji. Sudah nyawiji. Semestinya harus nyawiji. Sapanto wahyu ning Allah dia tumilah nyawiji mana suci. Suci pikir lan lelaku, aku ening jiwangga jejak laras raga jiwa rukun jumbuh cipta rasa karsa pasrah sumelehing urip. Nah, sakmenika kula pasrahaken Mbah Saeno. Nggih, Mbah Saeno menika soal kaweningan kalau wau. Yang menarik adalah Mbah Saeno ini, para sedulur-sedaya, kita lihat secara lahir aja asik apa adanya. Menapa kawontenanipun dan tampak tidak terpenjara oleh pikiran, perasaan, tidak terpenjara oleh kenangan sejarah masa lalu, tidak terpenjara oleh busana, tidak terpenjara oleh fenomena. Jadi alam dibaca oleh beliau apa adanya dan saat ini. Lah pramila Mbah Saeno wonten dawuh menapa tentang wening suci lampah dayaning Nuswantara Jaya manembah. Selamat sore
Rahayu. Rahayu. Arepe ngomong apa iki kabeh diomongke kok. Dari paparan tembang ini udah keseluruhannya itu. Ngaten ya, Mbah. Ya kenyataan itu bagi orang yang menerima. Ya Mbah No cuma memaparkan dan gimana ya mendorong generasi-generasi penerus demi bangkitnya Jawa Dipa Nusantara ya Mas ya. Yeah. Jadi kalau dibilang sudah secepat ini sudah ya sudah. Terus sesudah ini mari kita support orang Jawa harus berani menantang arus. Karena apa? Kita mulai Gestapo udah hanyut dengan Sunan Kalijogo. Kembalinya Jawa harus mudik. Bendungan-bendungan kita terak. Jadi harus berani nantang arus. Lek ngisor gak nantang arus, munggah itu nantang arus. Tapi arus yang benar. Iki hampir kecemplung segoro Jawa iki. Tentang angka 9 ya Mas. Jadi angka 9 itu satu-satunya jalan untuk menuju ke hening. Jadi mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 lagi. Itu semua 45 juga 9 Mas. Dan dari angka 9 itu diambil dari hitungan hari ya. Dinten pitu pekenan gangsal sasi rolas wuku tigang doso tahun 8 windu sekawan. Yang tidak ada angka 6 dan 9. Boleh dicatat. 6 dan 9 itu bolak-balik tanpa hambedani. 6 dan 9 dijumlah jadi 15. Jadi asnya bulan. Bawahnya 30, angka coba 4, 5. Dan 6-nya untuk waktu. Bawahnya 6, atasnya 12. Juga 9. Nah, tujuannya untuk menuju ke hening. Jadi siapapun yang bisa menjalankan nutupi baban Hawa Songo siji 10 tinutup menep ponco indriani. Tapi dasare percaya diri, takut diri sendiri, tidak boleh menyalahkan. Luar biasa. Saged dipun ulang lagi, Mbah. Menapa? Percaya diri, takut diri sendiri, jangan menyalahkan. Boleh gak Gusti Allah ora tau gawe elek. Nggih. Gak enek ceritane Gusti Allah gawe elek. Menungso sing ora kuat ngetang hawa nafsune jadi jelek nanti. Jadi pengendalian diri. Jangan sekali-kali kita memerangi hawa nafsu. Isi badan. Kalau diperangi sampai keluar satu, kira-kira guyang-guyu turut dalan aliasikan. Nggih. Gini ya, aku ki lek ora ditokoki gak muni ya gara iki. Niku lho, Mbah. Wow, menarik, mau percaya diri sampun cetha nggih. Nggih. Sing takut dengan diri sendiri itu maksudipun nggih? Daripada takut sama yang Maha Kuasa, takutlah sama Tuhan kan gitu ya. Nggih. Kuwi kenemen gobloke. Oh. Saiki contoh. Nggih. Sing wedi karo Gusti Allah penjarane kebek. Tapi takut diri sendiri. Ya, cocok. Nggih. Betul. Oh, begitu ya. Ya, yuk kenyataannya mari kita rasakan. Diambil dari Cipta Rasa Budi Karso. Dari hasilnya Cipta Rasa Budi Karso, rasa rumangsa, krasa ngrumangsani hasilnya. Nggih. Anu Mbah, terus lajeng mau. Saya menangkapnya Mbah Saeno ngendikan menantang arus
itu justru getarnya itu karena rasa asih yang luar biasa. Jadi bukan mau maksudnya tangkapan saya nih Mbak, itu lebih kepada muncullah eksistensi diri sejati, gitu ya. Kinten-kinten pas napa mboten, Mbah? Pas. Maksudipun ngaten nggih. Nggih, makanya sekarang Mbah No kan keluyurane turut ngalas. Nggih. Perjalanannya menyatukan alam dan penciptanya. Akhirnya bisa menemukan ilmu bumi, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Ya dijalankan sama Mbah No, akhirnya oleh kaweruh diayati. Jadi roh ya. Ora jari paman. Nggih, leres. Lah menika ingkang kawula ngertosi nggih, Mbah. Nyun sewu. Jadi yang saya pahami itu sepanjang pengetahuan saya, inti ajaran kepercayaan, budi pekerti maupun agama menika ketemu teng intine nggih mangertosi bahwa harus takut pada diri sendiri, yang diri sendiri itu tidak lain adalah Allah wujud. Nah, niku lho. Artinya yang sepanjang pengetahuan saya, makanya ini untuk teman-teman, Nusantara Spiritual Forum itu bukan kita itu menjadi terkotak-kotak, tidak. Tapi kita itu menyaksikan bahwa seluruh titah dengan segala ekspresinya adalah manifestasi dari alam yang wujud itu.